Ngobrol apa aja, Pak? Ya, dia udah datang bukan ngobrol apa. Dia ngobrol apa aja, Pak? Mungkin, Pak. Ya, kembali bahwa kita memerlukan 2x11 pemain tim senior yang sama levelnya. Kalau kita mau terus lebih baik lagi. Mungkin Karena ya kompetisi akan makin tinggi, pertandingan akan makin berat, semua negara juga. Tetapi sekarang yang dituntut, yang diminta adalah pemain depan. Dan saya tadi coba untuk berbicara, bertukar pendapat dengan ketua umum, ya mungkin lewat WA. Dan saya sudah mengatakan bahwa posisi kita, kemungkinan kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia masih bisa terbuka. Untuk zona Asia, ini memungkinkan kita bisa. artinya proses naturalisasi ini masih akan terus berlanjut, Bang Arya. Nah ini saya jelasin nih, serius nih. Kita butuh 150 pemain timnas. Bukan naturalisasi ya, 150 pemain timnas. Dari usia 15 sampai usia senior. Erick Thohir berhasil lobi Erling Haaland untuk gabung timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia. Kabar mengejutkan kembali datang dari dunia sepak bola internasional, khususnya di kawasan Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berhasil melakukan lobi tingkat tinggi yang hasilnya mengguncang jagat olahraga. Erling Haaland, striker yang dikenal sebagai predator gol Eropa, dikabarkan setuju untuk memperkuat timnas Indonesia pada round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah berani ini sontak membuat heboh publik sepak bola dunia. Sebab, Haaland yang selama ini identik dengan tim nasional Norwegia dan Manchester City, tiba-tiba dikaitkan dengan Garuda. Sebuah kejutan yang awalnya terdengar seperti mimpi kini menjadi kenyataan. Erick Thohir dikenal sebagai sosok yang lihai dalam membangun jejaring global. Dengan pengalaman panjang di sepak bola Eropa, mulai dari kepemilikan klub hingga kerjasama bisnis, ia memiliki akses yang jarang dimiliki oleh pejabat sepak bola Asia lainnya. Menurut berbagai sumber internasional, Erick melakukan negosiasi secara senyap dengan pihak Haaland. Tidak banyak yang mengetahui detail pertemuan itu, namun hasilnya jelas, kesediaan sang striker untuk mempertimbangkan, bahkan akhirnya menerima, peluang membela timnas Indonesia. Keputusan ini bukan semata-mata soal sepak bola. Ada faktor emosional, diplomasi, hingga visi jangka panjang yang membuat Haaland akhirnya terbuka dengan tawaran luar biasa ini. Jika benar-benar turun membela Indonesia di round 4, kehadiran Haaland akan mengubah wajah Garuda secara total. Selama ini, timnas Indonesia dikenal memiliki semangat juang tinggi, dukungan supporter luar biasa, namun masih kekurangan pemain dengan reputasi kelas dunia. Haaland adalah sosok yang mampu menutup kekurangan itu. Dengan postur menjulang, insting mencetak gol yang tajam, serta pengalaman bermain di level tertinggi, ia akan menjadi senjata baru yang menakutkan. Lini serang Indonesia akan naik kelas, dari sekadar kompetitif di Asia Tenggara menjadi ancaman nyata bagi raksasa Asia seperti Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, hingga Iran. Kabar keberhasilan Erick Thohir ini segera menjadi tajuk utama media internasional. Media Asia menyebutnya sebagai transfer terbesar dalam sejarah sepak bola nasional, sementara media Eropa menyebut Indonesia sebagai fenomena baru yang berani melangkah keluar dari zona nyaman. Di Arab Saudi, berita ini menimbulkan kepanikan. Lawan yang semula mereka kira hanya akan mengandalkan semangat supporter, ternyata kini memiliki striker yang sudah terbukti mencetak puluhan gol setiap musim di Liga Inggris. Media lokal di Timur Tengah bahkan menulis bahwa Arab Saudi harus menyiapkan taktik khusus hanya untuk menghentikan Haaland. Di tanah air, kabar ini disambut dengan euforia yang sulit dibendung. Ribuan supporter langsung membanjiri media sosial dengan komentar penuh kebanggaan. Nama Haaland menjadi trending di berbagai platform, dipadukan dengan tagar-tagar dukungan untuk timnas. Bagi publik Indonesia, ini bukan sekadar tambahan pemain, melainkan simbol kebangkitan. Kehadiran Haaland menegaskan bahwa Indonesia kini benar-benar serius menatap Piala Dunia, bukan hanya sekadar ikut serta. Selain kualitas teknis, keberadaan Haaland di skuad Garuda juga akan memberikan efek psikologis besar. Para pemain muda Indonesia akan merasa termotivasi ketika berlatih dan bertanding bersama bintang dunia. Mental bertanding mereka otomatis naik level,
karena terbiasa dengan standar tinggi yang dibawa Haaland. Di sisi lain, lawan-lawan Indonesia akan menghadapi tekanan tambahan. Bayangan menghadapi Haaland saja sudah cukup membuat pertahanan tim-tim besar Asia lebih berhati-hati. Artinya, Indonesia bisa memanfaatkan celah tersebut untuk membangun strategi lebih fleksibel. Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi panggung yang sangat tepat untuk memperkenalkan wajah baru timnas Indonesia. Lawan-lawan yang dihadapi adalah tim elit Asia, dan setiap pertandingan akan disiarkan ke seluruh dunia. Haaland yang mengenakan jersey merah putih akan menjadi simbol perubahan besar. Bagi supporter, momen itu akan terasa seperti mimpi, melihat salah satu striker terbaik dunia berlari di lapangan sambil membawa lambang Garuda di dadanya. Reaksi dunia sepak bola. Di Eropa, kabar ini menjadi topik hangat. Banyak analis menyebut keputusan Haaland sebagai langkah berani yang bisa membuka jalan baru dalam sejarah sepak bola internasional. Biasanya, pemain kelas dunia bertahan membela negara asalnya. Namun, pilihan Haaland menunjukkan bahwa ada dinamika baru yang memungkinkan negara-negara berkembang menjadi destinasi menarik. Beberapa pihak bahkan menilai langkah Indonesia bisa menjadi inspirasi bagi negara lain di Asia Tenggara untuk lebih berani bermimpi. Jika Indonesia bisa meyakinkan Haaland, maka batasan-batasan lama dalam sepak bola internasional mulai runtuh. Dampak jangka panjang. Kehadiran Haaland tidak hanya akan berdampak pada round 4, tetapi juga jangka panjang. Sponsor global kemungkinan akan melirik Indonesia sebagai pasar yang lebih besar. Klub-klub Eropa bisa lebih sering mengadakan tur ke Indonesia. Bahkan, pemain-pemain muda Indonesia mungkin akan lebih mudah mendapatkan kesempatan berkarir di luar negeri. Bagi PSSI, langkah ini adalah investasi besar yang bisa mengubah arah sepak bola nasional. Dengan bintang dunia sebagai pusat perhatian, program pembinaan usia muda hingga kompetisi lokal bisa ikut terangkat. Arab Saudi mulai berhitung ulang. Bagi Arab Saudi, yang menjadi lawan pertama Indonesia di round 4, kabar ini jelas membuat mereka harus berhitung ulang. Mereka yang sebelumnya percaya diri, kini harus menyiapkan taktik khusus menghadapi ancaman baru. Pelatih, pemain, hingga media di Arab Saudi mulai memikirkan bagaimana cara menghentikan Haaland. Hal ini secara tidak langsung sudah memberikan keuntungan psikologis bagi Indonesia, bahkan sebelum laga dimulai. Keberhasilan Erick Thohir melobi Erling Haaland untuk gabung timnas Indonesia adalah momen yang akan dikenang sepanjang sejarah. Apa yang dulu hanya dianggap mimpi, kini berubah menjadi kenyataan yang nyata. Dengan Haaland di barisan depan, round 4 kualifikasi Piala Dunia bukan lagi sekadar perjuangan, tetapi juga pertunjukan dunia yang memperlihatkan wajah baru Garuda. Indonesia kini tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai ancaman nyata yang diperhitungkan lawan. Bagi bangsa Indonesia, ini adalah bukti bahwa kerja keras, diplomasi, dan keberanian bermimpi bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Haaland bukan hanya pemain, melainkan simbol perubahan besar dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia menuju panggung dunia.